Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alzena Wahyu dari 21 LA akan menjelaskan mengenai strategi dan kepatuhan ekspor ikan asin dari Pangandaran ke Jepang guna memenuhi ATS, kepabeaan, dan ekspor impor. Sebelumnya, di sini ada 4 pilar hukum ekspor ikan asin. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 itu wewenang DCP dalam mengawasi arus barang. Ada PMK itu mengatur teknis pengajuan pemberitahuan ekspor barang yang lebih detail. Ada juga UU Nomor 21 Tahun 2019 itu mengenai aspek sanitasi terhadap kegiatan karantina. Dan yang terakhir ada KUHD Buku 2 Bab 5 itu mengacu pada batasan hak serta tanggung jawab carrier. Selanjutnya ada prosedur operasional ekspor. Yang pertama kita wajib memiliki buyer untuk ikan asin sendiri itu ada di negara Jepang. Pertama itu ada pra pengapalan di mana eksportir itu wajib memiliki NIB atau nomor induk berusaha dalam sistem online single submission atau sistem perusahaan dari perizinan yang terintegrasi. Ini dikelola oleh Kementerian Investasi. Selanjutnya ada mutu dan karantina, di mana diperiksa oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, guna mendapatkan sertifikasi sanitasi yang valid dengan dasar hukum Perpres nomor 45 tahun 2023. Selanjutnya melakukan pemesanan kontainer atau booking space. Untuk 20 food container itu 6 meter untuk komoditas massa berat namun padat, atau 40 food container itu 12 meter untuk volume yang besar atau massal. Selanjutnya kita melakukan pengajuan pemberitahuan ekspor barang melalui portal INSW atau Indonesia National Single Window, yaitu web yang menyatukan semua instansi pemerintahan seperti Bea Cukai, Badan Karantina, dan Kementerian Perdagangan. Atau bisa disebut juga sebagai Electronic Data Interchange atau EDI. Selanjutnya, jika sudah kita melakukan pemberangkatan, pemberangkatan ini pasti sudah diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE dengan dokumen dasarnya itu berupa commercial invoice atau invoice bukti bayar, packing list, ini detail list yang sedang diangkut, kemudian PEB, ada Certificate of Origin atau sertifikat daerah asal atau keaslian. Kita berasal dari Pangandaran. Kemudian ada shipping instruction, ini instruksi kapal ketika melakukan pengangkutan ikan asin, dan yang terakhir dokumen pendukung seperti sertifikasi sanitasi atau dokumen lainnya. Untuk menembus pasar Jepang, otomatis kita harus melakukan Food Sanitation Act atau mengetahui penetapan standar dari keamanan pangan yang ada di Jepang, karena Jepang ini merupakan eh, negara dengan keamanan yang ketat, sehingga kita tertuntut untuk melakukan kepatuhan terhadap regulasi sanitasi yang ada. Ada pengujian laboratorium klinis, kita melakukan pengujian memastikan bahwa produk itu di bawah ambang batas mikroorganisme yang diizinkan. Bisa dilakukan di Cirebon atau Bandung di stasiun karantina KPP, atau di laboratorium UPT karantina di Pelabuhan Muat, itu di Tanjung Priok. Dan yang terakhir ada di Health Certificate sebagai dokumen vital bahwa ikan asin jambal roti ini telah memenuhi standar secara internasional di bagian sanitasinya. Selanjutnya, apabila terdapat keterlambatan kapal selama 2 hari, maka kita harus membreakdown dulu. Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor alam, di mana ada cuaca buruk, seperti ombak besar, badai, kabut, itu kapal harus turun. Sebagai penanggung jawabnya yaitu perusahaan pelayaran sesuai dengan bill of lading yang ada, dengan dampaknya berupa resiko kelangkaan prestasi atau tuntutan ganti rugi dari eksportir atau buyer atas biaya penumpang yang membengkak itu. Kemudian kehilangan hak demurrage, kemudian adanya penurunan dari kredibilitas. Kalau untuk faktor operasionalnya, ini bisa berupa antrean panjang, kemudian keterlambatan dokumen, atau lambatnya dalam proses bongkar muat di dermaga, itu ditanggung-jawabi oleh eksportir atau forwarder dengan konsekuensi finansial yang sudah ditentukan dan denda lapangan, resiko hukum dan hubungan dagang, dan yang terakhir pasti adanya kehilangan kepercayaan. Selanjutnya ada solusi dan mitigasi atau
resiko keterlambatan. Untuk mitigasi biayanya berupa demur atau detention, ini adanya negosiasi perpanjangan free time, masa bebas sewa dengan shipping line, mencegah juga pembengkakan denda penumpukan akibat adanya jadwal yang geser. Untuk manajemen kualitas produk sendiri, kita harus memastikan bahwa gudang internal dan TPS itu kering sehingga dalam 2 hari itu tidak lembab ataupun berjamur. Dan yang terakhir, manajemen hubungan pelanggannya sudah pasti kita melakukan pengiriman dokumen atau notice of delay kepada Jepang dan menjaga transparansi bisnis, menjadwalkan ulang dan memastikan bahwa dokumen itu sudah sesuai dengan yang diminta. Terakhir adanya fasilitas yang dimanfaatkan oleh eksportir. Yang pertama, fasilitas online, ada portal online single submission tadi untuk ngurus NIB atau nomor induk berusaha sebagai tanda pengenal eksportir. Kemudian ada EDI dan portal INSW ini bisa diakses selama 24 jam sehingga kita tidak perlu bolak-balik fisik dan dapat terbit NPE dalam hitungan jam. Untuk fasilitas offline-nya yaitu fisik atau insentif fiskalnya itu kita atau kemudahan impor tujuan ekspor. Ini bebas bea masuk dan PPN sehingga bisa memotong biaya produksi. Ada juga kontrol kelembaban pada kontainer ini adanya penggunaan desikan pada kontainer yang sudah kita pilih tadi 20 atau 40. Kemudian ada negosiasi free time. Ini sebagai kunci denda penumpukan jika terdapat keterlambatan. Untuk pemanfaatan tempat dan lokasi itu ada gudang Pangandaran sebagai pusat kontrol atau lokasi sampling, kemudian ada laboratorium karantina sebagai lokasi uji, TPS Pelabuhan Muat sebagai tempat penyimpanan kontainer, dan Pelabuhan Jepang sebagai titik titik bongkar muat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.